Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau bikin es teler sultan kuah kental mumpung masih viral dan momennya sangat pas untuk sekarang bulan Ramadan. Jadi sangat cocok untuk menu takjil berbuka puasa. Rasanya enak banget, seger, kuahnya creamy dan juga milky. Dan nanti juga aku mau spill modal serta harga yang cocok untuk dijual. Nah, jadi yang mau tahu gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, di sini sebelumnya aku sudah mendidihkan air. Selanjutnya aku masukkan sekitar 90 gram sagu mutiara. Aku tambahkan juga beberapa tetes pewarna merah supaya warnanya lebih terang. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan supaya hemat gas, sagu mutiaranya akan aku masak dengan metode 5-37. Nah, ini jadi pertama sagu mutiaranya aku masak selama 5 menit. Dan setelah 5 menit dimasak, aku tutup lalu aku matikan api kompor dan ini akan aku diamkan selama 30 menit. Dan setelah didiamkan selama 30 menit, nah ini sagu mutiaranya udah mulai matang. Selanjutnya mau aku masak lagi selama 7 menit atau hingga sagu mutiaranya benar-benar matang. Dan setelah 7 menit dimasak lagi, nah ini sagu mutiaranya udah matang sempurna. Selanjutnya ini mau aku bilas lalu aku buang airnya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bilas. Selanjutnya mau aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut aku mau buat jelly cincaunya. Nah, di sini aku pakai 1 bungkus jelly cincau Nutrijel yang kemasan 5 gram atau kemasan kecil. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir dan 300 ml air. Lalu ini akan aku masak hingga jelly cincaunya mendidih dan jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Kebutuh waktu lama. Nah, ini jelly cincaunya udah mendidih. Selanjutnya aku matikan api kompor lalu aku aduk-aduk dulu sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Dan di sini sudah aku siapkan tin wol yang tahan panas. Langsung aja aku tuang adonan jelly cincaunya ke dalam tin wol. Lalu ini akan aku diamkan hingga agak hangat dan setelah agak hangat akan aku masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat mengeras. Lanjut aku mau buat jelly melonnya. Di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel kemasan 10 gram atau kemasan kecil. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Beberapa tetes pewarna hijau tua supaya warnanya lebih terang, tapi ini optional aja, kalau misalkan nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Dan terakhir aku tambahkan 300 ml air. Sama seperti sebelumnya, ini akan aku masak hingga mendidih dan jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Nah, ini jelly melonnya udah mendidih. Langsung aja aku masukkan fruit asid lalu aku matikan api kompor sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata dan uap panasnya sedikit berkurang. Langsung aja aku tuang semua adonan jelly melonnya ke dalam tin wol yang tahan panas dan ini akan aku diamkan hingga mengeras. Lanjut aku mau buat jelly kelapanya. Nah, di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel jelly kelapa yang ukuran 10 gram atau kemasan kecil. Lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, dan 300 ml air. Langsung aja ini akan aku masak hingga mendidih. Nah, ini sambil diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Nah, ini jelly kelapanya udah mendidih. Langsung aja aku matikan api kompor dan sambil diaduk-aduk juga supaya uap panasnya sedikit berkurang. Langsung aja aku tuang semua adonan jelly kelapanya ke dalam tin wol yang tahan panas. Nah, ini juga sama akan aku diamkan hingga agak hangat dan setelah agak hangat aku masukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat set. Dan di sini sudah aku siapkan 2 sendok makan biji selasi. Langsung aja aku seduh dengan air panas secukupnya. Nah, ini sambil diaduk-aduk supaya biji selasinya mengembang. Selanjutnya ini mau aku sisihkan terlebih dahulu.
Dan sekarang lanjut aku mau buat kuah kentalnya. Nah, di sini aku pakai 200 gram creamer bubuk, aku pakai yang kiloan. Lalu aku tambahkan juga 200 gram gula pasir yang sebelumnya aku blender. 6 bungkus kental manis atau setara dengan setengah kaleng. Dan 200 ml susu evaporasi atau setara dengan setengah kaleng. Langsung aja ini akan aku mixer selama kurang lebih 10-15 menit hingga mengental. Dan ini dia hasilnya setelah di mixer kurang lebih selama 15 menit. Nah, ini kuah kentalnya udah mengental. Selanjutnya mau aku masukkan ke dalam kulkas supaya lebih mengental. Dan untuk jeli cincaunya, nah ini udah mengeras, langsung aja mau aku potong kotak-kotak. Nah, untuk jeli melon juga sama, aku potong kotak-kotak kecil. Dan untuk jeli kelapa mau aku kerok-kerok menggunakan kerokan kelapa, tapi kalau misalkan kalian nggak ada kerokan kelapa seperti ini, kalian bisa menggunakan tutup botol atau bisa juga diparut. Nah, ini kuah kentalnya setelah aku keluarkan dari dalam kulkas, dia jadi semakin mengental dan ini udah siap untuk digunakan. Dan untuk cupnya di sini aku pakai ukuran 16. Aku juga udah siapkan 2 buah alpukat yang cukup besar. Nah, ini sayangnya alpukatnya ternyata setelah dibuka udah kematangan karena ini tuh di tukang buahnya sebelumnya udah mateng. Aku diamkan lagi semalaman di rumah aku dan hasilnya alpukatnya ternyata kematangan ya, ujungnya ada yang sedikit busuk, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai. Nah, ini semua komponen es teler kuah kentalnya udah jadi dan udah siap untuk kita plating. Dan untuk cupnya di sini aku pakai ukuran 16. Nah, pertama aku tuangkan 1 sendok makan jeli melon, disusul dengan 1 sendok makan jeli kelapa, lalu 1 sendok makan sagu mutiara. Nah, ini sambil aku rapihkan. Lalu jeli cincau, es batu secukupnya, dan 2 centong sayur kuah kental. Lalu di atasnya aku beri topping alpukat. Dan terakhir aku tambahkan biji selasi secukupnya. Nah, jadi untuk satu resep ini aku menghabiskan modal sekitar 50-55.000 dan mendapatkan 12 cup es teler dengan ukuran 16. Nah, jadi kalau misalkan dijual per cupnya sekitar 8.000 juga udah dapat untung, apalagi per cupnya dijual dengan harga 10.000. Nah, ini dia 12 cup es teler kuah kentalnya udah jadi. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.